shalom, ada sukacita, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan Mazmur pasal 44. Hari ini kita berada di Mazmur pasal 44. Ya, kalau kita lihat perikopnya adalah jeritan bangsa yang tertindas, ya, bagaimana bangsa yang tertindas, ya, mereka berseru kepada Tuhan atau menjerit kepada Tuhan. Kita akan baca bersama-sama. Mari membuka Alkitabnya. Ya. Mazmur pasal 44 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, nyanyian. Ya, ayat 2 lanjut sama-sama. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar, nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah Kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Engkau sendiri dengan tangan-Mu telah menghalau bangsa-bangsa, tetapi mereka ini Kau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah Kau celakakan, tetapi mereka ini Kau biarkan berkembang. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kanan-Mu dan lengan-Mu dan cahaya wajah-Mu, sebab Engkau berkenan kepada mereka. Engkaulah Rajaku dan Allahku, yang memerintahkan kemenangan bagi aku. Dengan Engkaulah kami Dengan nama-Mu lah kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu, karena Allah kami gian sepanjang. Dan bagi nama-Mu kami mengucap syukur selama-lamanya. Namun Engkau telah membuang kami dan membiarkan kami kena umpat. Engkau tidak maju bersama-sama dengan bala tentara kami. Engkau membuat kami mundur daripada lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami mengadakan perampokan. Engkau menyerahkan kami sebagai domba sembelihan, dan menyerahkan kami di antara bangsa-bangsa. Engkau menjual umat-Mu dengan cuma-cuma, dan tidak mengambil keuntungan apa-apa dari penjualan itu. Engkau membuat kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan mencemuh orang sekeliling kami. Engkau membuat kami menjadi sindiran di antara bangsa-bangsa, menyebabkan suku-suku bangsa menggeleng-geleng kepala. Sepanjang hari aku dihadapkan dengan nodaku, dan malu menyelimuti aku, karena kata-kata orang yang mencela dan menista di hadapan musuh dan pendendam. Semuanya ini telah menimpa kami, tapi kami tidak melupakan Engkau dan tidak mengkhianati perjanjian-Mu. Hati kami tidak membangkang dan langkah kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Walaupun Engkau telah menemukan kami di tempat serigala dan menyelimuti kami dengan kekelaman. Seandainya kami melupakan nama Allah kami dan menadahkan tangan kami kepada Allah lain, masakan Allah tidak akan menyelidikinya, karena Ia mengetahui rahasia hati. Oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Terjagalah, mengapa Engkau tidur, ya Tuhan? Bangunlah, janganlah membuang kami terus-menerus. Mengapa Engkau menyembunyikan wajah-Mu dan melupakan penindasan dan impitan terhadap kami? Sebab jiwa kami tertanam dalam debu, tubuh kami terhampar di tanah. Bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami karena kasih setia-Mu. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita melihat ada dua hal yang kita lihat dari
kebenaran ini. Yang pertama kita lihat umat pilihan Allah mengalami kemenangan yang luar biasa, ya, yaitu Yakub, ya, keturunannya menguasai bangsa-bangsa dan bukan dengan kehebatannya. Ya, sang pemazmur menceritakan bagaimana mereka sebagai umat yang dipelihara oleh Tuhan, yang diberi kemenangan, tetapi bukan dengan kekuatan manusia, bukan kehebatan, melainkan pertolongan Allah. Ya, dikatakan di sana ayat 3, engkau sendiri dengan tanganmu telah menghalau bangsa-bangsa, tetapi mereka ini kau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah kau celakakan, tetapi mereka ini kau biarkan berkembang. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Engkaulah Rajaku dan Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Ya, dengan engkaulah kami menanduk para lawan kami, dengan namamu lah kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Jadi Yakub, ya, ini menceritakan bagaimana mulai dari Abraham, Ishak, Yakub dan keturunannya mengalami kemenangan, ya, dan sampai nanti menduduki tanah perjanjian. Ya, bukan karena kehebatan Israel, bukan karena kehebatan Yakub ini, tetapi karena pertolongan Tuhan. Jadi umat Allah ini memang umat pilihan, umat kesayangan Allah, ya, dan memang sesuai dengan perjanjian Tuhan kepada Abraham bahwa dia akan diberkati, keturunannya akan diberkati dan bahkan menjadi berkat, serta menjanjikan tanah itu, tempat itu, negeri itu, sehingga bangsa-bangsa yang sesungguhnya mereka yang terlebih dahulu memiliki tanah itu dihalau oleh Tuhan. Ya, orang-orang Kanaan, Yebus, Filistin, Amon, Moab, semua daerah-daerah itu harus disingkirkan. Ya, bukan karena demi kasih sayang Allah kepada umatnya, bukan. Tetapi satu sisi lain kalau kita lihat nanti kebenaran firman Allah, karena bangsa-bangsa Kanaan itu sendiri adalah, ya, bangsa-bangsa yang tidak menyembah Allah, mereka melakukan hal yang jahat, ya. Jadi mereka dikatakan setelah genap kedurhakaan, ya, kedurjanaan, ya, seperti itu, ya. Jadi penyembahan berhala mereka luar biasa, kemudian mereka harus dihalau. Nah, kemudian umat ini akan masuk ke tanah perjanjian. Nah, waktu mereka masuk ke tanah perjanjian mengalami kemenangan bukan dengan kekuatan mereka. Nah, bagian ini kita melihat kebenaran bahwa kekuatan kita sangat terbatas. Kita ini manusia lemah. Jadi kalau kita mengandalkan kekuatan kita dalam hidup ini, maka kita tidak akan sanggup. Untuk itu andalkanlah Tuhan. Jangan andalkan keterampilanmu, jangan andalkan kehebatanmu, jangan andalkan uangmu, jangan andalkan, ya, apa yang engkau punya untuk kemudian kau akan berkata, aku bisa mengalami semuanya, aku bisa menghadapi semuanya, aku bisa, ya, mendapatkan sejahteraku, ya, kira-kira begitu, damaiku. Enggak bisa, ya, kita terbatas. Titik tertentu ternyata apa yang kita punya tidak bisa membahagiakan kita, tidak bisa memberikan kemenangan kepada kita. Yang bisa memberikan kemenangan kepada kita, kebahagiaan kepada kita adalah Allah. Amin. Tuhan yang memberi kebahagiaan, Tuhan yang memberi, ya, sukacita dan sejahtera, Tuhan yang memberikan berkat-berkat yang berlimpah, ya. Jadi Yakub menguasai, ya, negeri-negeri, ya, menghalau bangsa-bangsa lain, ya, oleh karena tangan Tuhan. Jelas dikatakan, ya, bukan dengan kekuatan tangan manusia, tetapi tangan Tuhan. Tetapi kemudian yang kedua kita melihat dari kebenaran firman Tuhan, ternyata umat pilihan ini kemudian mengalami sengsara, mengalami penderitaan. Ya, nah, kalau saya melihat bagian ini memang pernah umat Allah ini dibuang. Ya, baik Israel maupun Yakub. Ya, pertama dibuang ke Asyur, kemudian yang kedua dibuang ke Babel. Ya, Yehuda atau ya, Israel dibuang ke Asyur, Yehuda dibuang ke Babel. Jadi mereka menjadi bangsa tawanan. Nah, di sini dikatakan bagaimana mereka, ya, sepertinya Tuhan tinggalkan. Ya, Tuhan tidak menolong mereka.
Nah, mengapa Tuhan membuang mereka ya? Ya, membuat mereka menjadi olok-olokan. Dikatakan engkau menjual umatmu dengan cuma-cuma. Ya, menyerahkan sebagai domba sembelihan. Membuat kami menjadi celah dari tetangga-tetangga kami. Ini memang karena kesalahan umat itu. Ya, mereka, ya kalau kita melihat dalam masa raja-raja, ya mereka mengalami ya perbuatan-perbuatan mereka yang tidak memuliakan Tuhan. Ya, umat ini melakukan hal yang salah. Tidak mungkin Tuhan akan menghukum mereka kalau mereka mengalami hal yang keliru. Nah, tetapi di dalam penindasannya yang kita lihat di sini adalah mereka memang tetap percaya kepada Tuhan. Ya, dikatakan hati kami tidak membangkang dan langkah kami tidak menyimpang dari jalan-Mu, ayat 19. Walaupun ayat 20, engkau telah meremukkan kami di tempat serigala dan menyelimuti kami dengan kekelaman. Seandainya kami melupakan nama Allah kami dan menadahkan tangan kepada Allah lain, masakan Allah tidak akan menyelidikinya karena Ia mengetahui rahasia hati. Ya, jadi kalau di sini kita melihat adalah bisa tergoda untuk meninggalkan Allah saat kita berada dalam kesesakan, saat kita berada dalam himpitan, saat kita berada dalam kesulitan dan kita belum melihat tangan Tuhan bekerja, kita belum merasakan ya pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan. Nah, hati-hati di sini bisa seseorang akhirnya mencari Allah lain atau mencari pertolongan bukan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua kita waspada. Ya, kita waspada manakala kita ya mengalami masa-masa sukar, masa-masa sulit yang Tuhan izinkan, bisa karena memang ada kesalahan kita atau dosa kita, tetapi bisa juga bukan karena dosa kita, ya, bukan karena kesalahan kita. Jadi ketika kita mengalami masa-masa sulit dan tangan Tuhan belum menolong kita, jangan pernah tergoda untuk datang kepada Allah-Allah lain. Sebab Tuhan tahu. Ya, sebab Tuhan tahu. Masakan Allah tidak menyelidikinya karena Ia mengetahui rahasia hati. Ya, jadi apa yang dalam hati kita Tuhan tahu. Ya, Dia melihat, Dia mengerti sesungguhnya keadaan kita. Jadi yang kita perlukan sebenarnya ketika kita mengalami masa susah, masa sulit, ya keadaan tertekan, seolah-olah Tuhan tidak menolong, seolah-olah Tuhan menjauh, menyembunyikan wajah. Dikatakan di sana, mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan melupakan penindasan dan impitan terhadap kami? Sebab jiwa kami tertanam dalam debu, tubuh kami terhampar di tanah. Bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami karena kasih setiamu. Ya, jadi tetaplah berharap kepada Tuhan. Ya, jangan langsung berkata bahwa Tuhan sudah melupakan kita. Ya, Tuhan tidak akan menolong kita. Ya, Tuhan tidak akan memberikan sesuatu yang melegakan hati kita. Jangan, tetapi tetaplah berharap kepada Tuhan. Tetaplah datang kepada Tuhan dan jangan pernah mencoba jalan lain, ya, meninggalkan Allah kita. Jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Seberat apapun persoalanmu, sehebat apapun pergumulanmu, sesakit apapun penderitaanmu, sebesar apapun godaan yang datang menggoda untuk kita meninggalkan iman percaya kita, jangan pernah tinggalkan Yesus. Sebab Yesus Kristus adalah Tuhan yang mengerti keadaan kita, mengerti isi hati kita. Dia tahu kapan Dia akan bertindak menolong kita. Nah, bahkan ketika kita mengalami masa kesesakan itu, ya, Dia tahu batas-batas kemampuan kita untuk menghadapi ya kesesakan itu, untuk menerima kesesakan itu. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu saat ini. Ya, kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan tadi, ada dua hal tadi. Pertama, ada kemenangan-kemenangan bukan karena
kekuatan mereka, tapi karena kekuatan Tuhan. Tapi yang kedua, ternyata ya ada masa-masa kesesakan, masa-masa penderitaan yang terjadi, dan itu pun bisa terjadi dalam hidup kita. Nah, ketika masa-masa kesesakan itu terjadi, sepertinya Tuhan tidak menolong kita, ya, tidak memperhatikan kita. Jangan pernah tergoda untuk mencari pertolongan kepada kekuatan-kekuatan lain atau kepada Allah-Allah lain. Tuhan tahu itu. Nah, kadang-kadang ini yang terjadi. Ini saya harus mau sampaikan, dan pernah kami mengalami waktu belum sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ya, saya katakan saya percaya kepada Tuhan Yesus. Saya percaya Dia Tuhan yang hebat. Tapi ketika sakit, berobat ke dokter tidak sembuh, akhirnya kemana larinya? Ke dukun, ke paranormal. Jemaat yang dikasih Tuhan, jangan pernah datang ke dukun. Jangan pernah datang ke paranormal. Saya katakan, jangan pernah menyembah ya yang bukan Allah, yang bukan Tuhan. Jangan pernah memberi diri kita dikuasai oleh roh-roh kegelapan itu. Ya, lebih baik kita siap menderita tetap di dalam Tuhan daripada secara fisik kita sehat tetapi jiwa kita dikuasai oleh roh jahat. Ini akan menghancurkan hidup kita. Sebab ya diperhatikan, sebab kuasa kegelapan itu menuntut harga yang mahal, bahkan bisa nyawa kita. Bahkan ada orang-orang yang tega-teganya juga ya, anaknya, keturunannya menjadi tumbal oleh karena dia menyembah berhala, menyembah yang bukan Tuhan. Ini sangat mengerikan. Jangan sampai ini kita biarkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, ya, orang Kristen ya. Dan saya melihat ini masih banyak ya, baik di desa-desa, di kota-kota, ini masih banyak ya, di mana orang-orang Kristen masih terikat. Ada masalah, ada pergumulan, ada sakit penyakit, bukan datang kepada Tuhan, ya, melainkan datang kepada Allah-Allah lain dikatakan di sana ya. Bagaimana mungkin kita meninggalkan iman kita? Ya, padahal Yesus Kristus Tuhan ya sudah menebus segala dosa dan kesalahan kita di kayu salib itu. Dia menjadi kurban yang sempurna. Bagaimana mungkin kita meninggalkannya? Tetapi sekali lagi, tekanan yang luar biasa itu bisa menggoda. Namun keputusan kita harus jelas. Kami tetap mengikut Yesus Kristus Tuhan. Amin. Aku mau iring Yesus gitu ya. Meskipun aku menderita dalam dunia, karena dunia menekan, dunia mau mengintimidasi kita. Tapi kita mau tetap, saya mau iring Yesus. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita untuk terus bersandarlah kepada Tuhan. Tatkala kita berhasil, jangan pernah kita berkata saya hebat, ini karena kekuatan saya. Tidak. Ketika engkau berhasil, bahagia, ya, diberkati, katakan ini karena Tuhan. Tuhan yang bekerja. Pun demikian ketika engkau masa sulit, masa pergumulan, masa tertindas, jangan pernah kau berharap kepada Allah-Allah lain. Kita harus tetap berkata, kepadamu ya Tuhan aku berharap, kepadamu aku percaya, dan aku tetap menantikan pertolongan Tuhan. Jadi baik masa susah, senang, kita tetap ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Kita